ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal aklu wasyurbu wal qahqahatu war riddatu. Kemudian yang termasuk membatalkan sholat adalah al aklu, makan. Jadi saat lagi sholat dia makan, batal sholatnya. Wasyurbu, yang selanjutnya minum, lagi sholat minum, batal juga. Wal qahqahatu, yang selanjutnya lagi tertawa, lagi sholat tertawa, yang mengeluarkan suara biasanya. Kalau senyum sih enggak. Ya, ini qahqaha biasanya tertawa, terbahak-bahak, mengeluarkan huruf. Ya, itu batal Bapak Saudara. Wariddatu, nah yang terakhir riddah, murtad, keluar dari Islam, itu namanya riddah. Orangnya namanya murtad. Orang yang keluar dari agama Islam namanya murtad. Nah, ini termasuk hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Makan bukan berarti kita makan sepiring, ya. Mungkin ada bekas-bekas makanan di mulut kita, ya, yang cukup besar kita telan, itu namanya makan. Minum bukan berarti kita ambil air lagi sholat dari kulkas, ya, kemudian kita minum. Mungkin minum yang dimaksud kita kumpulkan ludah kita udah banyak, kita telan, itu namanya minum juga, batal. Tertawa, terbahak-bahak nih kalau lagi sholat, jangan bercanda. Sebab kalau udah niat bercanda udah la'bun, main. Kalau niatnya main itu udah pasti batal. Qahqahah, tertawa, terbahak-bahak, mengeluarkan huruf-huruf, lebih dari 2 huruf yang dikeluarkan, batal sholatnya. Nah, yang terakhir murtad atau ridda, ya. Baik nanti murtadnya dengan ucapan, dengan perkataan, atau perbuatan fi'li, atau juga dalam hatinya, itu bisa terjadi. Ya, ini manakala orang itu murtad, bukan hanya sholatnya yang batal, juga keimanan rusak. Ya, itu namanya orang yang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Min mubtilatis sholati, di antara hal-hal yang dapat membatalkan sholat, al aklu, itu jadi mubtada. Min mubtilatis sholat itu jar majrur jadi khobar muqaddam. Min harfu jarrin, mubtilati majrurun, bimin wala matu jarrihi al kasroh, mubtilati mudhof, as-sholati mudhof ilaih. Nah, itu al jaru wal majruru, ya, itu fi mahali raf'in jadi khobar muqaddam. As-sholatu itu jadi mubtadaun muakhkharun. Min mubtilatis sholati al aklu. Di antara hal-hal yang dapat membatalkan sholat adalah makan. Jadi al aklu jadi mubtada muakhkhar. Wasyurbu, minum, li'annahu, sesungguhnya, ya, iza batalas shaumu bihi, apabila puasa batal dengan sebab makan, ya, puasa batal dengan sebab kita makan, puasa batal dengan sebab kita minum. Wa huwa la yabtulu, dan puasa itu tidak batal bil af'ali, dengan sebab mengerjakan perbuatan-perbuatan yang banyak. Kalau lagi puasa mau lari-lari juga nggak batal, ya. Tapi kalau sholat, ya, lagi sholat, ya, dia melakukan pekerjaan yang lebih dari 3 kali berturut-turut dianggap banyak, batal. Itu dengan perbuatan batal. Kalau puasa enggak. Nah, sementara puasa dengan sebab minum batal, dengan sebab makan batal, apalagi sholat. Nah, begitu ya maksudnya. Jadi kalau dengan perbuatan-perbuatan jalan-jalan itu puasa kagak batal, ya, sementara sholat batal. Nah, dengan minum, dengan makan puasa batal, maka sholat pun lebih utama.
Ya, jadi kalau puasa saja batal dengan sebab orang makan orang minum, apalagi dalam posisi sholat. Ya, itu begitu. Ya, jadi sholat pun ikut batal apabila dia dalam posisi sholat makan atau minum. Nah, ini yang dimaksud pas sholatu aula, maka bermula sholat lebih utama lagi. Wali annahu, dan sesungguhnya dia itu yu'adu mu'ridon, digolongkan sebagai orang-orang yang melakukan pertentangan anis sholati, daripada sholat. Lagi sholat kan lagi ibadah, lagi mendekatkan diri kepada Allah, masa sih dimakan, masa sih diminum? Itu berarti dia udah ya orang yang memalingkan dari makna sholat itu sendiri. Makanya kalau ada orang makan, ada orang minum, hukumnya jadi batal. Sebab makan dan minum itu dapat memalingkan seseorang untuk bisa ingat sama Allah. Begitu. Jadi kita lagi sedang khusyuknya sholat, makan, yaitu menghilangkan rasa kehusyukan tadi, memalingkan dari makna sholat yang sebenarnya. Idil maksudu, karena yang dimaksud minal ibadatil badaniyati, ya daripada ibadah badaniyah, sholat itu termasuk ibadah badaniyah. Nah, sekarang apa tujuan daripada sholat yang dia itu merupakan ibadah badaniyah? Tajdidul imani. Jadi maknanya ya sholat itu tajdidul iman, memperbaharui iman. Tuh, jadi kalau kita lagi sholat nih, sama aja kalau HP kita nih lagi dicas, ya. Berarti kita kalau lagi sholat sama seperti HP lagi dicas, lagi ditajdid, lagi direformasi, lagi diperbaharui iman kita. Wa muhadatsatul qalbi, dan juga hatinya juga lagi diperbaharui bil ma'rifati, dengan ma'rifah, warruju'i ilallahi, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi orang kalau lagi sholat Pak, imannya lagi tajdid, hatinya juga ditajdid, juga diperbaharui supaya lebih mengenal Allah, lebih ma'rifah kepada Allah. Tuh, jadi orang kalau sholat Allahu Akbar, udah benar-benar lagi ma'rifah sama Allah. Makanya ada di kalangan para as-salafus sholih, ketika sholat terjadi kebakaran, dia nggak tahu tuh apapun yang terjadi, ya sampai kebakaran dia nggak tahu. Kenapa? Begitu khusyuknya kondisi dia dengan Allah, menyebabkan apapun yang terjadi di sekitarnya dia tidak tahu. Tuh orang-orang tuh kalau udah sholat udah sampai begitu, namanya udah ma'rifatul qalbi ilallah. Jadi hatinya udah benar-benar kenal sama Allah. Ya, makanya di kalangan para wali min auliya illah, masya Allah, itu dia kalau udah sholat udah ya nggak ada lagi kecuali hanya Allah, Allah, Allah. Sehingga di sekitarnya terjadi kebakaran dia nggak tahu. Dan itulah rahasianya kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat terkena anak panah, ya waktu mau dicabut dia teriak-teriak sakit dan dia tidak kuat. Namun pada saat posisi dia lagi sholat, kemudian dia lagi sujud, dicabut itu anak panah yang masuk ke dalam kakinya, tidak terasa sakit sedikit pun. Kenapa? Karena saat itu ma'rifatul qalbinya ya dengan Allah sudah begitu hebat. Tajdidul imannya ya udah begitu mantap. Ya, sehingga Sayyidina Ali sampai tanya tadi, ya anak panah udah dicabut belum dari kaki saya? Kata sahabat, sudah wahai Sayyidina Ali. Kok enggak terasa? Sampai begitu enggak terasa. Masya Allah. Bagaimana sholatnya Rasulullah? Itu Sayyidina Ali ya, yang memang masih ya di bawah Rasulullah. Nah nanti di bawahnya Sayyidina Ali ada lagi yang namanya as-salafus sholih, para wali min auliya illah. Ya mereka kalau udah sholat udah nggak tahu apa-apa, udah Allah, 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 Allah. Nah, kalau kita kalau bisa begitu, jangankan api, kita lagi sholat digigit nyamuk aja terasa. Ya, bahkan sempat-sempatnya kita tepok nyamuknya.
Nah, begitu. Ini posisi sholat kita masih seperti itu. Ya, tapi ini proses kita lagi belajar terus bagaimana supaya sholat kita lebih khusyuk. Tajdidul iman dan muhadasatul qalbi bil ma'rifah ini harus kita tanamkan. Nah, seperti itu. Makanya kita dianjurkan kalau sholat cari tempat yang paling enak supaya tidak terganggu. Lebih-lebih kalau sholat di rumah cari kamar yang sepi, yang sunyi, buatkan tempat. Jangan sampai kita terganggu dengan hal-hal yang lain. Tuh kalau malam Pak, kita kalau tahajud jam 3 bangun, ya cari posisi tempat sholat yang aman. Kalau bisa bini kita nggak tahu juga kita sholat. Ya, jadi kita benar-benar kita dengan Allah saja. Nah itu khusyuk dah. Ya, lampu gelapin aja sehingga kita nggak lihat ada tulisan, ada gambar, ada foto, ada apa. Ya, sehingga udah benar-benar khusyuk. Kalau lampu dinyalain banyak foto di rumah kita, ntar lagi sholat kita liatin foto. Ya, itu kan berarti udah mengganggu konsentrasi sholat kita. Ya, makanya disunahkan buat satu kamar. Ya, satu kamar khusus buat kita ibadah, buat kita sholat. Itu yang paling bagus. Rumah kita buatkan kamar buat kita ibadah di situ. Nggak ada yang tahu dah tuh. Ya, kita wirid di situ, zikir di situ. Ya, namanya mihrab. Jadi mihrab itu bukan hanya di mushola di masjid aja. Ya, di rumah pun bisa kita buat mihrab. Ini mihrab namanya nih. Ya, nih tempat kita sholat ini namanya mihrab. Di mushola ada mihrab, di masjid ada mihrab, di rumah juga ada. Makanya Maryam ceritanya kan begitu. Dia ibadah di rumah, dibuatkan mihrab. Ya, sampai-sampai ya Nabi Allah Zakaria yang memang jadi guru ya pribadinya, kalau nganterin makanan dibingung, lah kok Maryam sudah ada makanan, itu siapa yang bawain? Ternyata kata Maryam, malaikat yang tiap hari bawain makanan. Masya Allah, karena dia ibadahnya begitu tekun ya di mihrab itu ya. Dan satu-satunya perempuan yang tak pernah tersentuh oleh laki-laki tapi hamil. Jangankan ya itu dia melakukan apa-apa orang laki, tersentuh saja sama orang laki enggak, tapi hamil. Itulah Maryam. Ya, itu begitu mulianya. Kemudian dia punya anak lebih hebat lagi, namanya Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi Maryam itu udah anak yang solihah dari ya Imron. Kemudian ya itu Siti Maryam melahirkan anak yang lebih hebat lagi dari Maryam itu sendiri. Namanya Nabi Allah Isa alaihi salam. Ya, jadi di sini begitu Bapak Saudara. Dengan orang lagi sholat ibadah badaniyah tujuannya tajdidul iman wa muhadasatul qalbi bil ma'rifah war ruju ilallah, sedang rujuk dia, sedang kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal aqlu yunakidu dzalik. Nah, makan itu bisa merusakkan itu semuanya. Jadi kalau kita makan rusak itu udah semuanya. Yang namanya tajdidul iman, muhadasatul qalbi bil ma'rifah rusak. Makanya as-salafus sholeh Pak, orang-orang dulu saya baca dalam beberapa kitab itu ada yang makannya ya setahun sekali baru makan. Bahkan ada orang yang usianya 60 tahun makannya cuma 4 kali. Jadi 15 tahun makan, 15 tahun lagi makan, ya 60 tahun 4 kali makan. Itu udah sampai ke situ. Karena dia kalau baca kulhu kenyang. Ya, kalau kita lapar suruh baca kulhu makin lapar. Ya, orang-orang yang begitu Pak, lagi lapar suruh baca kulhu kenyang. Makanya manfaat kulhu masya Allah itu. Ya, begitu hebat, begitu mantap. Ya, dia haus, dia lapar, baca kulhu kenyang. Ya, kita lapar haus baca kulhu makin haus makin lapar. Nah, begitu masya Allah. Jadi ada orang yang 15 tahun baru makan. Ya, nah begitu. Makanya kenapa sholat makan jadi batal? Sebab ya itu tuh manfaat tajdidul iman, muhadasatul qalbi bil ma'rifah, rujuk kepada Allah itu bisa rusak dengan sebab makan. Ya begitu. Ya
Ya, kalau mereka jarang makan begitu, makanya dari isya sampai subuh kagak batal tuh, nggak batal. Ya bagaimana mau pipis, orang minum juga kagak. Ya sampai seperti itu. Ya, jadi dari mulai isya sampai subuh itu sekali wudhu. Ya, sekali wudhu nggak batal. Masya Allah. Ya itu kalau kita baca kitab kita yang boleh begitu tuh Pak, merinding kita. Ya Masya Allah. Sekelas Syekh Khalil Bangkalan aja Pak, ya yang memang ada di Indonesia, Masya Allah beliau itu begitu mulia karomahnya, sampai-sampai lagi ngobrol-ngobrol sama muridnya, ya yang kemudian menjadi kiai besar juga. Ya dia ngobrol-ngobrol udah sore, udah hampir jam 5:30 belum sholat asar. Kemudian dibilang, guru, nih kita belum sholat asar, udah 5:30. Kira-kira bisa nggak kita sholat di awal waktu? Ya udah 5:30 sholat di awal waktu, asar gimana? Syekh Khalil Bangkalan bilang begini, insya Allah bisa. Ya, ayo ikutin saya. Diajak ke pantai. Ya di Madura kan dekat pantai itu. Ya diajak ke pantai. Diambil satu daun. Ya ayo injak ini daun. Ya merem. Suruh buka mata lagi, tiba-tiba udah di depan Masjidil Haram. Di depan Masjidil Haram udah waktu asar belum? Belum. Ya, dia masuk ke depan, duduk di shop yang pertama, belum waktu asar, nunggu. Berarti benar bisa sholat asar di awal waktu. Tuh Syekh Khalil Bangkalan di Madura. Ya, yang akhirnya santri-santrinya menjadi kiai-kiai besar. Di Jawa rata-rata tuh ya kiai-kiai besarnya adalah santri dari Syekh Khalil Bangkalan, termasuk Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, termasuk pendiri Lirboyo, Kiai Manap, Kiai Abdul Karim. Ya, yang akhirnya nanti ya akan melahirkan ada Kiai Mahrus dan sampai sekarang anak-anaknya, cucu-cucunya. Ya itu begitu. Itu semuanya murid-murid daripada ya Syekh Khalil Bangkalan. Masya Allah. Itu kewaliannya begitu hebat Bapak Saudara. Nah makanya di sini rahasia kenapa ya makan itu jadi ya batal dalam sholat, karena merusak itu semuanya. Wahadza idza kana amidan, ini manakala dilakukan oleh orang yang sengaja. Fa'in akala nasian, kalau seandainya ada orang makan lupa, au jahilan atau tidak tahu, bitahrimi dengan sebab keharamannya. Nah ini tinjauan ilmu fikih. Gimana kalau ada orang makan sengaja? Ya itu batal. Sekarang kalau orang makannya karena lupa atau dia tidak tahu tentang keharaman, ya nggak boleh makan saat sholat. Kenapa dia bisa nggak tahu? Likurbi ahdihi bil Islam. Mungkin karena dia baru masuk Islam, wanahwihi atau seumpamanya, kama maros sebagaimana keterangannya sudah lalu, fi syurutis sholati di dalam masalah syarat-syarat sholat, pada tabdulu maka tidak batal kasomi, sama hukumnya seperti puasa. Kita lagi puasa nih Pak, kita makan tapi lupa, batal nggak? Kagak. Ustaz makan sepiring nasi padang lagi. Terus minum teh manis lagi, selesai tahak baru ingat, astagfirullah saya lagi puasa. Kira-kira bagaimana itu, batal nggak? Kagak batal. Kenapa nggak batal? Karena makannya lupa. Tuh, lupa. Tapi kalau poro-poro lupa ya batal. Ya. Lupa sama poro-poro lupa beda. Ya. Ya, ini benar-benar lupa. Saya pernah ngalamin tuh. Ya. Saya pernah ngalamin lagi ya masih ngajar di Man 10 dulu di Jonglo. Ya. Itu lagi puasa sunnah. Kalau puasa wajib kan biasanya orang pada puasa semuanya. Kalau puasa sunnah kan kadang-kadang banyak yang kagak puasa. Selesai ngajar, ambil aja air 3 galon tuh, air hangat, minum segelas gede. Selesai udah rapi minum, ya Allah saya lagi puasa. Udah begitu aja. Nah ini rizqun min Allah, rezeki dari Allah, Allah yang kasih. Nah seperti itu. Ya, tapi jangan pora-pora lupa. Jadi bisa terjadi, Bapak juga bisa terjadi kalau lagi puasa sunnah biasanya. Kalau lagi puasa sunnah tuh kadang-kadang bener-bener kita nggak inget banget.
Ya, udah selesai baru ingat kita lagi puasa. Nah, itu tidak batal. Nah, begitulah kalau hukumnya makan di dalam sholat, lupa atau tidak tahu. Ya, karena kejahilannya dia misalnya, ya baru masuk Islam. Nah, itu sama tidak batal seperti puasa. Wahaza idza kana qalilan. Ini pun di dalam sholat apabila sedikit makannya. Fa in kasura, kalau banyak, wal aso al butlanu, tetap batal. Ya, kalau di dalam sholat makan walaupun lupa tapi banyak tetap batal. Beda dengan puasa. Qalal Qadi Husain, berkata Qadi Husain, in akala min simsimatin la tabtulu, jika dia makan kurang dari simsimah. Simsimah itu ya ukuran sebesar biji cabai, itu namanya simsimah, la tabtulu. Ya, jadi kalau kata Imam Qadi Husain, jika orang makannya ya itu ukurannya lebih kecil dari simsimah, tidak batal. Simsimah itu ukuran biji cabai. Ada sesuatu benda yang lebih kecil dari biji cabai, kita telan, tidak batal. Tapi kalau udah seperti biji cabai, apalagi lebih besar dari biji cabai, itu batal. Ya, kita bekas 1 butir nasi makan, kemudian kita sholat, masih ada nih, ya kita buang mestinya, kita telan, sayang telan aja, lagi sholat, batal. Tapi kalau kita keluarin aja gitu, nggak batal. Tapi kalau kita telan 1 butir nasi, itu udah besar ukurannya, sebab sama biji cabai lebih besar 1 butir nasi, otomatis itu dapat membatalkan. Wabisim simati, terkait tentang ukuran biji cabai, au qadriyah, atau ukuran yang simsimah yang sama dengan biji cabai, wajhani, ada 2 jalan. As-sahihu, yang sahih, al-butlanu, batal tetap. Jadi kalau ada orang nelen makanan yang ukurnya kayak biji cabai, ya itu batal. Kalau kurang ukurannya lebih kecil misalnya dari biji cabai, tidak batal. Kalau sama, itu ada 2 kaul, tapi kaul yang mu'tamad batal. Nah, kalau yang lebih besar ittifaq, pasti batal. Ya, jadi kalau ukurannya lebih besar dari simsimah, itu ittifaq membatalkan sholat. Wasyurbu, bermula minum, kal akli, sama seperti makan. Minum ya sama seperti makan, membatalkan juga. Wa amal qahqahatu, adapun kalau tertawa, wahiyad dohiku, yaitu tertawa, fa in ta'ammada, kalau seandainya tertawanya itu sengaja, zalika, akan yang demikian itu, batolat sholatuhu, maka batal sholatnya. Kalau seandainya dia tertawa sengaja, ini namanya bercanda, bermain-main, batal sholatnya. Li'annahu yunafil ibadat, karena itu menafikan ibadah. Kalau ibadah kan kita lagi khusyuk sama Allah. Sekarang kita bercanda, sengaja bercandanya tertawa-tawa, batal ibadah kita. Wahadza, dan ini idza bana minhu harfani, apabila nampak jelas dari tertawanya 2 huruf. Fa ilam yabin, kalau seandainya tidak nampak jelas, fala tabtulu, maka tidak batal. Makanya kalau nyengir aja, senyum saja, tidak membatalkan. Senyum tidak mengeluarkan suara, tapi kalau tertawa terbahak-bahak yang bisa menjelaskan makna dari 2 huruf, keluar 2 huruf saja dengan sebab tertawanya, otomatis batal. Tapi kalau tidak nampak 2 huruf yang keluar, itu tidak batal. Li'annahu laisa bikalamin, karena itu tidak masuk dalam kategori bicara. Wa qad marra, dan sungguh telah lewat keterangannya. Lihaza, bagi ini tatimmatun, ada penyempurnaan, fi sholatis sholati, di dalam syarat-syarat sholat. Wa amar riddatu, adapun murtad, wahia murtad itu qat'ul islami, putusnya Islam. Imma bifi'lin, ada kalanya dengan perbuatan, ka'an sajada fi sholati li sonamin aw li syamsi. Contohnya ada orang sujud waktu sholat, tapi di niatnya sujudnya kepada berhala, atau dia niat sujudnya kepada matahari. Nah, murtad dia. Dia lagi sholat pak, pas mau lagi sujud, diniat sujudnya karena ya hormat sama berhala, atau disujud hormat karena ya matahari, otomatis batal sholatnya. Udah murtad itu namanya. Ya, dalam sholat membatalkan.
au qaulin, atau bisa jadi ya disebabkan murtadnya dengan ucapan. Ka'an salasa, dia yakini ya bahwa Tuhan itu ada 3 misalnya. Awi tikodin, atau keyakinan. Ka'an pakaro, dia merenung, dia berpikir fis sholati, di dalam sholat, fi hazal alami, terkait tentang alam ini. Alam di fathil lami. Kalau alim ya lamnya dibaca kasroh, artinya orang yang pinter. Kalau alam lamnya dibaca patah, artinya dunia, alam. Ya, jadi kalau di dalam sholat di merenung tentang alam ini, ya pak takoda kodimahu, kodim bacanya, atau kidam, pak takoda kidamahu, kemudian dia meyakini kidamnya alam. Alam ini dibilang kidam, berarti murtad dia. Alam itu hudus, baru. Nah, kalau alam dibilang kidam, terdahulu, berarti murtad dengan keyakinan. Lagi sholat, dia merenung, dia berpikir tentang alam. Oh, alam ini ya kidam. Nah, berarti murtad. Yang kidam itu hanya Allah. Jadi Allah itu huwal awalu wal akhiru. Ya, kidam namanya. Kidam itu artinya tidak ada awalnya. Bako tidak ada akhirnya. Nah, itu Allah. Allah tidak ada awalnya, Allah tidak ada akhirnya. Makanya Allah punya sifat kidam dan Allah punya sifat bako. Kalau yang lain nggak ada yang kidam, nggak ada yang bako. Manusia ada awalnya, ada akhirnya. Ya, alam ada awalnya, ada akhirnya. Kalau kita punya keyakinan alam itu kidam, maka murtad kita. Oh, begitu ya Bapak Saudara. Jadi Allah yang punya sifat kidam, bako. Apa artinya kidam? Tidak ada awalnya. Apa artinya bako? Tidak ada akhirnya. Kalau kita makhluk manusia, alam makhluk, itu ada awalnya, ada akhirnya. Dulu nggak ada kita, baru ada, diciptakan. Nanti bakalan habis kita, hancur kita, nggak akan kekal. Itulah ya makhluk Allah semuanya begitu. Ya, jadi jangan sampai kita punya keyakinan alam itu kidam. Kalau kita punya keyakinan alam kidam, di dalam sholat kita batal. Wa ma asbaha dzalika, dan segala apa yang menyerupakan itu, kafaro hukumnya kufur, fil hali saat itu juga, qot'an pasti. Tuh pakai qot'an itu ya pasti ya kufur dia. Wa tabtulu sholatuhu, dan batal sholatnya jadi batal. Wa kadzalawi taqoda, begitu juga kalau seandainya ada orang punya keyakinan adama wujubi sholati, tidak wajib sholat. Tuh kita lagi sholat, punya keyakinan sholat kan kagak wajib, ya batal sholat kita. Itu menyebabkan murtad. Jadi kalau kita punya keyakinan sholat yang 5 waktu tidak wajib, itu menjadi murtad. Ini hati-hati. Ya, jadi kalau ditanya sholat yang 5 waktu bagaimana hukumnya? Oh, bagi saya tidak wajib sholat 5 waktu itu. Nah, itu menyebabkan murtad. Kalau dia lagi sholat punya keyakinan begitu, batal sholatnya. Dan dia wajib istighfar dan baca 2 kalimat syahadat kembali. Jadi di sini dijelaskan, kalau seandainya ada orang lagi sholat, kemudian dia punya keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib. Nah, lihtilalin niyah, itu bisa merusak niat. Ya, jadi kalau udah merusak niat, otomatis apa? Otomatis membatalkan sholatnya. Wa ma asbaha dzalika, dan segala apa yang menyerupakan hal itu. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Nah, nanti baru qala faslun dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna warzuqna uluman nafi'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.